Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bazza minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat kepada kita. Sehingga alhamdulillah di malam yang penuh dengan kebahagiaan ini kembali Allah mempertemukan kita di masjid yang sangat mulia ini dalam rangka kita bersama mengumpulkan bekal yang akan kita bawa menghadap kepada Allah. Karena kehidupan manusia, baik kita sadar maupun tidak, baik kita ingat maupun kita lupa, kita adalah sedang perjalanan menuju Allah. Allah berfirman, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian sedang berjalan berusaha menuju Allah Subhanahu wa taala dan pasti kalian akan bertemu dengannya. Bertambah hari, ya, bertambah bulan, bertambah tahun, maka semakin dekat pertemuan kita dengan Allah, ya kan? Makanya Al-Imam Hasan Al-Basri beliau pernah mengungkapkan, innama anta ayyamun majmu'atun idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Sesungguhnya kalian wahai manusia hanyalah kumpulan hari demi hari. Maka jika berlalu satu hari, maka berlalu pula satu bagian dari dirimu. Ya, Masya Allah. Berarti bertambah hari, bertambah dekat perjumpaan kita dengan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan di dalam surat Fatir, ketika Allah menyebutkan, Allah mengatakan bahwa manusia ini sudah diberikan oleh Allah umur yang banyak, Pak. Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah, kata Allah, kami telah memberikan kepadanya umur yang panjang, yang seharusnya orang yang mau ambil pelajaran, dia telah ambil pelajaran. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian an-nadhir, yaitu peringatan. Berapa umur dimaksudkan? Sebagian ulama tafsir, dan ini kebanyakan para ulama tafsir, yang dimaksudkan umur yang panjang adalah 40 tahun. Jadi kalau umur sudah masuk 40 tahun, apalagi lebih, Pak, itu sudah sangat panjang umur kita. Yang seharusnya apa? Kita bisa ambil pelajaran bahwa kita sudah tua. Ya,
Makanya Imam Malik rahimahullah, imam ulama besar di negeri Madinah, di kota Madinah, beliau mengatakan bahwa saya memperhatikan ulama-ulama Madinah, mereka terbiasa berbaur dengan masyarakat gitu. Tapi begitu masuk umur 40 tahun, mereka banyak waktunya menyendiri untuk ibadah. Tidak seperti dulu, Pak. Tapi banyak waktunya untuk muhasabah, banyak beribadah kepada Allah. Kenapa? Ini sudah panjang umur. Ditambah lagi kata Allah, wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan. Apa peringatan? Sebagian ulama tafsir ketika menjelaskan an-nadhir, peringatan adalah asyayib, yaitu tumbuhnya bulu uban, Pak. Jadi kalau kita sudah banyak bulu ubannya, ini ya, masya Allah, ini ubannya muncul di sini. Itu pertanda apa sekalian? Itu peringatan, ya. Peringatan bahwa kulo panjenengan sudah, masya Allah. Ya, makanya kita harus ambil pelajaran ini. Wah, ini memang saatnya kita, Pak, banyak mengumpulkan bekal. Bukan lagi masanya kita untuk hidup foya-foya, bukan waktunya lagi kita menghabiskan waktu dengan sia-sia, bukan saatnya Bapak sekalian. Tapi saatnya kita memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Karena gini, Pak, Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan kebaikan atas hambanya, apa di antara tandanya? Tandanya adalah Allah memudahkan seseorang untuk beramal soleh di masa tuanya menjelang wafatnya. Rasul pernah menyebutkan, innallaha idza arada bi 'abdihil khaira ista'malahu. Kata Rasul, sesungguhnya Allah jika menginginkan kebaikan atas hambanya, Allah akan mempekerjakan dia. Sahabat kata Rasul, kaifa yasta'miluhu? Bagaimana Allah mempekerjakan hamba itu? Rasul mengatakan, yuwaffiquhu bi amalin salih qabla mautihi. Allah berikan taufik, hidayah, petunjuk untuk beramal soleh menjelang ia matinya. Ya kan? Jadi gini, Pak, orang kalau masih muda mungkin mati, mungkin, Pak, tapi mungkin tidak mati, masih jauh ada. Tapi kalau sudah tua, insya Allah, Pak, kematian lebih dekat daripada orang muda kan gitu. Ini kayak kita ini, subhanallah ya, kita sudah kadang-kadang makan pedas gampang melilit, ya. Mau makan goreng-goreng kolesterol gitu ya. Minum yang manis-manis takut diabetes deh gitu. Bangun tidur pegel-pegel, masya Allah. Ini semua adalah pertanda, ya. Kalau saya gitu, ya sudah 40 tahun ke atas, berarti kita sudah apa, Pak? Tua. Ya, bukan saatnya kita banyak melakukan hal yang sia-sia, tapi pastikan di sisa umur waktu yang ada ini pergunakan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan bekal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Bapak sekalian, Masya Allah, insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam tafsir surat-surat pendek, ya, sebelum kita masuk surat-surat panjang. Karena kalau menurut para ulama, Al-Quran ini terbagi menjadi 4, Pak, dari sisi panjang pendeknya surat. Yang pertama adalah itu surat mutawwalat, surat panjang-panjang. Itu dari surat Al-Baqarah sampai terus sebelum surat Qaf. Nah, surat Qaf ke sana sampai An-Nas dinamakan sebagai surat yang apa? Yang pendek-pendek. Nah, dari surat yang pendek ini dirinci lagi, ada surat pendek, ya, yang termasuk panjang gitu. Jadi dari surat Qaf sampai Al-Mursalat. Kemudian ada surat pendek yang pertengahan, itu ya. Jadi setelah Al-Mursalat berarti dari At-Tabarak, dari An-Naba sampai surat Asy-Syams. Adapun setelah itu adalah surat pendeknya pendek gitu. Nah, kita ini Masya Allah masih menjelaskan di dalam surat-surat pendek, Bapak sekalian. Dan mempelajari tafsir Al-Quran walaupun ya dengan penjelasan singkat ini sangat membantu. Membantu apa? Untuk mengkualitaskan ibadah sholat kita.
Karena dengan kita memahami bacaan yang kita baca, ini lebih menambahkan kekhusyuan. Kita tahu, oh, kita sedang berbicara kepada Allah. Makanya kalau kita perhatikan keadaan dulu para sahabat Nabi, ya, karena mereka memang faham terhadap Al-Quran. Apa kata para sahabat? Kami, ya, tidak mempelajari Al-Quran melebihi dari 10 ayat, melainkan kita telah tahu makna yang terkandung di dalamnya dan kita tahu cara mengamalkannya. Selesai dipahami, bisa tahu cara mengamalkannya, baru nambah 10 ayat berikutnya. Makanya di kehidupan para sahabat Nabi, orang kalau sudah selesai surat Al-Baqarah, ulama, termasuk orang sudah masya luas ilmunya, Pak, padahal baru surat Al-Baqarah. Kenapa? Itu model cara belajarnya para sahabat dengan Nabi. 10 ayat dipelajari, betul-betul tahu maknanya, tahu cara mengamalkannya, baru ditambah pelajaran berikutnya. Nah, Bapak-Bapak sekalian, insya Allah kita akan kembali melanjutkan di dalam surat Al-Bayyinah. Ya, sebelumnya kita surat Al-Zalzalah. Al-Bayyinah maknanya apa? Al-Bayyinah ya bukti. Kalau menurut para ulama, Al-Bayyinah ma yubayyinu bihi al-haq, sesuatu yang bisa menjelaskan kebenaran, itu namanya bayyinah. Sesuatu yang bisa menjelaskan kebenaran. Kita akan baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah ila akhir surah. Allah mengatakan lam yakunil ladzina kafaru, bahwa tidak akan berhenti siapa? Orang-orang kafir min ahlil kitabi wal musyrikin, dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin. Tidak berhenti apa? Tidak akan munfakina, tidak akan meninggalkan agama mereka. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah, bukti. Jadi ayat ini atau surat ini menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir, Bapak sekalian. Siapa orang kafir? Di dalam ayat ini Allah menjelaskan orang-orang kafir ada 2 jenis. Yang jenis yang pertama dari kalangan ahlul kitab. Yang dimasukkan ahlul kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, kenapa mereka dikatakan ahlul kitab? Karena mereka, agama mereka Yahudi dan Nasrani adalah sebenarnya agama yang Allah turunkan kepada mereka kitab suci. Maka dinamakan sebagai ahlul kitab. Ya, kitab samawi yang Allah turunkan. Kalau orang Yahudi Taurat, orang Nasrani Injil. Nah, sehingga kalau misalkan ada orang sekarang, bagaimana dengan Buddha, Hindu? Apakah mereka ahlul kitab? Tidak. Karena mereka tidak mendapatkan kitab dari Allah gitu. Nah, terus kalau orang-orang Buddha, Hindu termasuk apa? Termasuk wal musyrikin, dari kalangan orang musyrik gitu, Pak. Gitu ya. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin, mereka apa? Lam yakun, tidak akan pernah munfakin, meninggalkan ya agama mereka, hatta ya'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka sebuah bukti. Apa artinya? Artinya Bapak sekalian bahwa salah satu cara untuk menyelamatkan mereka agar kembali kepada Islam dengan apa? Dengan bukti. Nah, buktinya apa? Nah, di sini dikatakan apa? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Yaitu seorang rasul yang datang dari Allah, yatlu suhufan, yang rasul ini membacakan suhufan mutahharah, yaitu suhuf atau kitab-kitab yang suci. Masya Allah, karena gini Bapak sekalian, bahwa orang-orang dari kalangan ahlul kitab, mereka sebenarnya sudah tahu
bahwa setelah Nabi Isa alaihissalam, setelah Nabi Musa alaihissalam, ada lagi nabi terakhir. Ya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, terdapat di dalam surat As-Saff. Ya, Allah mengatakan wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Gimana? Musaddiqan lima baina yadayhi wa ya'ti mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah kata Allah ketika Nabi Isa alaihissalam berkata kepada umatnya, Bani Israel, aku adalah utusan Allah kepada kalian yang membenarkan kepada kitab-kitab terdahulu, ya, dan aku datang wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti, dan aku memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang sepeninggalku yang namanya adalah Ahmad. Siapa Ahmad? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, Nabi Isa alaihissalam telah menyebutkan di hadapan umatnya nanti akan ada nabi terakhir yang akan datang sepeninggalku namanya Ahmad, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu. Masya Allah. Nah gitu ya. Jadi Allah mengatakan mereka ahlul kitab dan orang-orang musyrik tidak akan berhenti di atas agama mereka sampai apa datang kepada mereka bayyinah, yaitu bukti kebenaran berupa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasul ini yatlu suhufan mutahharah, dia membaca suhuf atau lembaran-lembaran kitab yang suci. Apa maknanya suci? Yaitu mahfudhatun an qurbani syayatin wala yamassuha illal mutahharun, bahwa kitab ini itu terjaga dan tidak bisa didekati oleh setan, ya, dan tidak ada yang menyentuhnya melainkan orang-orang yang suci. Soalnya kitab Al-Quran, ya, Allah menamakan sebagai suhufan mutahharah. Kemudian fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat kitab-kitab atau ajaran-ajaran yang lurus. Apa maknanya? Bahwa Al-Quran ini disifati dengan apa? Kutubun qayyimah, yaitu ikhbarun shadiqatun. Di dalam Al-Quran terdapat berita-berita yang jujur, wa awamir adilah, dan terdapat perintah-perintah yang adil, gitu Pak. Pokoknya prinsip seorang muslim, Al-Quran itu di dalamnya terdapat berita yang jujur, tidak mungkin ada keraguan. Yang kedua, semua perintah-perintah di dalam Al-Quran adil, Pak. Ya, adil menurut versi Allah sang pencipta, bukan versi kita, ya. Walaupun kalau kita cermati semua yang ada di dalam Al-Quran adalah keadilan. Kemudian tahdi ilal haq wa ila siratin mustaqim, yaitu akan menunjuki manusia kepada kebenaran dan menuju kepada jalan yang lurus. Itu Al-Quran. Ya, yang dibaca oleh Rasul tersebut apa isinya? Yaitu kitab yang lurus, kitab yang terdapat berita yang jujur. Maka seorang muslim wajib meyakini bahwa Al-Quran ini sebagaimana Allah sebutkan tidak ada keraguan. Dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah Al-Quran yang tidak ada sedikit pun keraguan. Itu seorang muslim, Pak. Karena apa? Ini semua datang dari Allah. Maka semua berita yang ada dalam Al-Quran, baik yang itu masuk akal ataukah kurang masuk akal, seorang muslim wajib beriman, Pak. Itulah konsekuensi iman, beriman. Kemudian Allah mengatakan wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, dan tidaklah ahlul kitab mereka berpecah belah, bercerai-berai, kecuali setelah datang kepada mereka berupa bukti tadi, kecuali setelah datangnya Rasul, baru kemudian mereka berpecah belah. Bahkan perpecahan mereka disebutkan Rasul mengatakan iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidah.
Orang-orang Yahudi mereka telah terpecah menjadi 71 golongan, semua di neraka kecuali satu. Masya Allah Pak. Orang Yahudi perpecahan mereka ada 71. Waftaraqatin nasara ala sintani wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidah. Dan orang-orang Nasrani mereka terpecah menjadi 72, semua di neraka kecuali satu. Selesai? Belum. Rasul mengatakan wasataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidah. Dan umatku ini, umat Islam ini akan terpecah menjadi 73. Semua di neraka kecuali satu. Wih, ngeri Pak. Ini muslim Pak ya, ini muslim, ini masih muslim Pak. Maka para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapa ya Rasul? Orang yang satu ini, satu kelompok ini. Maka Rasul mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang beramal seperti yang aku amalkan dan para sahabatku. Gini Pak. Jadi kalau kita pengen cari, kan Rasul menghabarkan umat Islam ikut-ikutan ini. Orang Yahudi Nasrani terpecah menjadi 73. Yahudi 71, Nasrani 72, Muslim 73 Pak. Maka Rasul mengatakan semua di neraka kecuali satu. Dalam hadis ini kata al-jamaah. Siapa al-jamaah? Disebutkan hadis ini, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Itu orang-orang yang dia beramal seperti yang aku amalkan dan para sahabatku. Nah, makanya seorang muslim kita dituntut Pak untuk mencari ini kelompok yang satu yang mana ini. Benderanya apa? Ternyata yang Rasul sebutkan bukan bendera tertentu, bukan nama tertentu, ya kan? Tapi yang Rasul sebutkan adalah setiap orang yang beramal seperti yang Rasul dan para sahabat amalkan. Nah, maka tugas kita sekarang beramal bagaimana Rasul beramal, berkeyakinan seperti apa Rasul berkeyakinan. Ya, kita berakhlak seperti apa Rasul dan para sahabat berakhlak. Nah itu gitu Pak ya. Iya Ustaz, kalau seperti itu berarti umat Islam banyak terpecah. Iya, tapi gini Pak, bahwa perpecahan itu masih dalam koridor kaum muslimin, gitu loh Pak ya, masih dalam koridor kaum muslimin. Kok diancam dengan neraka? Ya karena mereka melakukan pelanggaran terhadap Al-Quran yang Allah turunkan. Walaupun ujungnya insya Allah surga Pak. Kalau muslim ya selama mereka belum membatalkan keislamannya, ujungnya surga. Masya Allah. Ini Allah mengatakan tidaklah ahlul kitab mereka terpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah. Kemudian Allah mengatakan ayat yang ke-5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintah illa liya'budullah, kecuali akan ibadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama amalan untuknya. Perhatikan Bapak sekalian, Allah menjelaskan di sini, tidaklah manusia diperintah kecuali agar mengikhlaskan ibadah. Jadi Allah tidak sekedar memerintahkan ibadah Pak, tapi apa? Ibadah yang mukhlisin, dengan mengikhlaskan hanya kepada Allah. Ingat ya, jadi Allah di situ tidak sekedar yang penting ibadah, enggak Pak, tapi ibadah dengan ikhlas. Karena apa? Semua ibadah, sebesar apapun, setinggi apapun, jika tidak dibarengi didasari ikhlas, bagi Allah tidak ada guna. Ya, Allah sendiri pernah menyebutkan dalam hadits qudsi, Allah mengatakan ana aghna syuraka'i anisyirki man amila amalan asyraka ma'i fihi taraktuhu wa syirkahu ma'ah. Kata Allah, aku zat yang tidak butuh sekutu, maka siapa saja yang mengamalkan suatu amalan yang dia sekutukan bersamaku dengan selainku, aku tinggalkan dia dan amalan itu. Allah tidak butuh sama sekali. Nah, makanya di sini ayat Masya Allah ya menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak sekedar diperintahkan oleh Allah untuk ibadah, tapi apa? Ibadah dengan ikhlas. Apa makna ikhlas? Itu maksud di dalam kita beribadah murni karena Allah.
bukan karena mengharapkan pujian manusia, bukan karena mengharapkan imbalan-imbalan dunia. Maksudnya ini amal ibadah Pak ya. Jangan Ustaz, kalau kita bekerja pengen gaji, ya memang cari gaji kok Pak ibaratnya. Kalau kita jualan pengen dapat untung, ya memang urusan duniawi, monggo. Yang dimaksudkan di sini adalah amal-amal ibadah, amal-amal akhirat. Jangan sampai kemudian kita niatkan untuk urusan dunia. Gitu. Ini jangan disalahpahami. Berarti kalau kita bekerja, kita berdagang, nggak boleh nyari untung dunia, ya boleh. Memang itu perkara dunia. Gitu. Tapi kalau misalkan ada orang sholat tidak boleh dengan harapan mendapatkan pujian. Ada orang misalkan ngisi pengajian dengan harapan mendapatkan imbalan. Mengisi pengajian kan apa itu? Urusan akhirat kan? Iya, nggak boleh sama sekali mengharapkan. Atau amal soleh yang lain, baca Al-Quran, nanti biar dibayar sekali napas berapa rupiah. Jadi muadzin, saya kan juara muadzin tingkat kabupaten, mau nggak setiap adzan 100.000, masya Allah. Berarti hari 5 kali adzan 500.000, kalikan itu. Nggak boleh seperti itu. Karena apa? Adzan ini adalah amalan akhir, amal soleh, tidak boleh diharapkan dengannya balasan dunia. Gitu. Tapi kalau kita bekerja misalkan sebagai apalah ya, pegawai kah, atau mungkin kita berdagang dan lain sebagainya, ya memang tujuannya untuk dunia. Monggo. Ini Allah mengatakan kemudian, wa yuqimus shalah wa yutuz zakah, dan mereka menunaikan salat atau menegakkan salat. Nah, ini bahasa yang Allah pakai, Pak. Allah tidak mengatakan wa yaf'alus shalah, mengerjakan salat, tidak. Tapi Allah menyampaikan wa tuqimus shalah, menegakkan salat. Apa bedanya? Mengerjakan salat dengan menegakkan salat. Gini, Pak. Kalau mengerjakan ibaratnya seumur hidup pernah sekali Pak, nggak sengaja lagi mungkin berkunjung ke keluarga, tiba-tiba keluarga itu Islami, Pak sholat ke masjid ikut-ikutan, berarti sudah sholat gitu Pak. Itu bukan rukun Islam Pak, tetapi yang Allah sampaikan adalah menegakkan sholat. Kalau menegakkan sholat apa maknanya? Al-mudawamatu 'alaiha 'alal wajhil matlub, yaitu terus menerus mengerjakan sholat dengan tata cara yang diperintahkan syariat. Kalau sehari semalam 5 kali, sampai Pak kapan? Sampai kita mati. Nah itu namanya menegakkan sholat. Bukan mengerjakan sholat. Masya Allah. Kemudian wa yu'tuz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Nopo tu zakat? Secara bahasa zakat kata ulama maknanya an-nama wa ziyadah, berkembang dan bertambah. Coba dari sisi bahasa saja kita bisa tergambar. Oh, jadi zakat itu secara bahasa artinya berkembang dan bertambah. Karena apa? Memang orang yang mengeluarkan harta zakat, Allah janjikan pasti hartanya akan apa? Berkembang dan bertambah. Walaupun secara nominal pas kita mengeluarkan berkurang, tapi menurut Allah tidak Pak. Allah pernah menjanjikan di dalam surat Al-Baqarah, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu biji. Dari satu biji ini terus akan menumbuhkan satu batang, dan batang itu menghasilkan 7 ranting. Setiap rantingnya menghasilkan 100 biji. Berarti berapa? 100 kali 7, 700 biji. Bahkan Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan mengembangkan, melipatkan dengan tidak ada hitungannya bagi siapa yang Allah kehendaki. Itu janji Allah. Ini zakat secara bahasa adalah bertambah dan berkembang. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Jadi apa agama lurus? Agama yang dibangun di atas keikhlasan dibarengi dengan amal soleh. Salat dikerjakan, zakat ditunaikan, itu loh Pak. Itu yang namanya agama yang lurus. Makanya kalau ada orang katanya beriman, sudah ikhlas tapi tidak mau beramal soleh, bukan seorang lurus agamanya kan gitu.
Nah, itu Masya Allah. Ini ya. Kemudian Bapak sekalian, Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, dari ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, musyrikin ini adalah pemeluk agama selain Islam, Yahudi dan Nasrani. Mereka musyrikin. Apa kata Allah? Fi nari jahannam, pasti mereka berada di neraka jahannam. Kenapa? Neraka itu dinamakan jahannam. Kan neraka macam-macam, ada neraka jahannam, ada neraka sakor, ada neraka hawiyah, gitu ya. Nah, dikatakan neraka jahannam, disebutkan para ulama, yusamma jahannam li bukti qa'riha wasawadiha, yaitu dikarenakan dalamnya, dasarnya, dan karena hitam dan gelap di dalamnya, maka dikatakan jahanam, saking dalamnya apa Pak? Dasarnya. Makanya Rasul ketika menyebutkan berapa dalam neraka jahanam, dan Rasul belum ada meteran Pak, Rasul mengatakan demikian. Suatu ketika Rasul sedang jalan dengan beberapa sahabat, di antaranya Abu Hurairah. Tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras. Rasul bertanya, "Atadruna hadza? Tahukah kalian suara apa ini?" Sahabat mengatakan, "Allah dan Rasulnya yang tahu." Nabi mengatakan, "Tadi adalah suara batu yang dilemparkan dari atas neraka jahanam, wa huwa yahwi finnari tantah ila qa'riha." Itu adalah batu yang dilemparkan dari atas neraka jahanam sejak 70 tahun yang lalu. Terus dia turun ke bawah, hari ini baru sampai ke dasarnya Pak. Batu. Disebutkan dalam riwayat bahwa batu itu besarnya seperti 7 ekor onta yang bunting Pak. Sekontainer Pak ya. Iya, Masya Allah itu. Jatuh dari atas 70 tahun baru sampai dasarnya. Nah, ini kenapa kemudian jahanam itu dinamakan sebagai jahanam, saking dalamnya dan saking gelap dalamnya itu Pak. Ya, naudzubillah, nasallallahu alaihi wal afiyah, ya. Jadi mereka ini Allah mengatakan orang-orang ahlul kitab dan orang musyrikin, mereka berada di neraka jahanam. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka adalah seburuk-buruk manusia. Bapak sekalian, bahwa di hari kiamat, ya, atau bahkan di dunia ini, Allah mengatakan seburuk-buruk manusia mereka. Ini senada dengan firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 55. Allah mengatakan inna syarrad dawabi indallah alladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk di sisi Allah adalah orang-orang kafir dan mereka tidak beriman, kata Allah. Bahkan apa? Keadaan mereka lebih buruk daripada binatang ternak, lebih tersesat dari binatang ternak Pak. Allah mengatakan dalam surat Al-An'am, walaqad darakna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am bal hum adall. Allah telah menyiapkan penghuni neraka jahanam. Siapa? Dari kalangan kebanyakan manusia dan jin. Mereka punya hati, tidak mau memahami, memiliki mata, tidak mau memperhatikan ayat Allah, memiliki pendengaran, tidak gunakan mendengar ayat Allah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat dari mereka. Ini. Nah, kemudian Allah mengatakan sedangkan orang-orang mukmin, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sedangkan orang-orang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk, ya, sebaik-baik makhluk ciptaan Allah. Maka dari ayat ini Abu Hurairah sahabat Nabi berpendapat bahwa manusia mukmin, manusia soleh, mereka lebih mulia dari kalangan malaikat. Ini diantara sahabat Abu Hurairah berpendapat dengan ayat ini bahwa orang beriman, orang yang soleh, kedudukan mereka lebih mulia daripada malaikat. Kalau malaikat soleh ya wajar Pak.
Karena memang Allah ciptakan malaikat, mereka punya keinginan hanya kebaikan, Pak. Tidak punya hasrat berbuat jelek dan maksiat, nggak ada. Tetapi manusia Allah ciptakan dua, ada hasrat kebaikan, ada hasrat keburukan. Maka ketika ada manusia, mereka kok terus mengikuti hasrat kebaikannya dan mengesampingkan, meninggalkan hasrat keburukannya, ini memang makhluk yang sangat mulia. Gitu ya. Iya, Allah mengatakan jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Dan balasan bagi mereka di sisi Allah adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Ustaz, berarti kalau seperti itu di dalam surga mereka kekal? Iya. Berarti kalau seperti itu surga juga kekal? Iya, Pak. Para ulama, di antaranya Imam As-Suyuti, Pak, beliau menyebutkan bahwa makhluk-makhluk Allah yang kekal di antaranya surga, neraka, kemudian roh, kemudian arsy, kemudian kursi, dan yang keenam adalah ajmuz zanabi. Apa itu? Tulang ekor manusia, Pak. Ini ya, ini di antara makhluk-makhluk Allah yang akan kekal, Pak. Apa di antaranya? Ajmuz zanabi, itu tulang ekor sini. Karena ketika manusia nanti mati dan mereka ditelan bumi, dimakan oleh bumi, semua akan hancur bisa. Nah, sedangkan untuk tulang ekor ini Rasul menyebutkan ini tetap ada, dan ketika Allah akan menghidupkan kembali manusia, cikal bakalnya dari tulang ekor itu, sehingga kemudian manusia dihidupkan kembali menghadap kepada Allah. Nah, orang-orang beriman, Allah mengatakan mereka akan mendapatkan surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa dzalika liman khasyya rabbah. Ya, apa namanya? Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Coba, Pak. Mendapatkan keridhaan Allah di akhirat kelak itu melebihi segala sesuatu. Melebihi daripada nikmat surga itu sendiri, Pak. Karena orang ketika mendapatkan ridha Allah, subhanallah, Allah cinta kepada dia, Allah akan memberikan segala keinginan dia, dan mereka pun ridho atas pemberian Allah, gitu. Makanya nggak ada manusia di hari kiamat Allah ini kurang itu, subhanallah. Manusia merasa cukup. Bahkan Rasul pernah menyebutkan sebagai penutup pertemuan kali ini, Pak, Allah menyebutkan di hari kiamat kelak ada seorang datang kepada Allah dan dia sebenarnya adalah penghuni neraka yang paling terakhir masuk dalam surga. Rasul mengatakan, wallahi, ini hadis Bukhari Muslim, inni la a'lamu akhiran nasi khurujan minan nar akhiran nasi dukhulal jannah. Demi Allah, aku mengetahui manusia terakhir yang keluar dari neraka dan dia manusia terakhir yang masuk dalam surga. Siapa? Wa huwa rajulu yakhruju minan nari habwan, seorang yang dia keluar dari neraka dalam keadaan berangkat, dia lari, terkadang dia tersandung dan terjatuh terus lari, terkadang dia masih terkena percikan api neraka. Begitu sudah merasa jauh dari neraka, dia ngadep ke belakang, Pak, lihat neraka sambil mengatakan tabarakalladzi najjani minki, maha suci Allah yang telah menyelamatkanku dari engkau wahai neraka. Dia terus lari. Kemudian apa? Dia menuju di tempat yang jauh. Ternyata apa? Allah mendatangkan satu pohon. Dia mengatakan, Allah, ini indah sekali pohon. Lawang biasa di neraka lihatnya api, Pak, ya, teriakan, darah di mana-mana. Tiba-tiba dia lihat pohon. Dia mengatakan, ya Allah, udnuni anhu li astadilla bi dhilliha wa asyraba min ma'iha. Ya Allah, tolong dekatkan aku pohon ini agar aku bisa meminum airnya dan berteduh di bawahnya. Kata Allah, kalau kamu dikasih mending minta yang lain. Enggak, ya Allah, aku berjanji tidak minta yang lain. Kata Allah, sudah, karena kamu gak sabar, saya kasih, silahkan. Dia minum di bawah air pohon itu, dia berteduh di situ sumilirwa. Tiba-tiba Allah datangkan pohon kedua. Ya Allah, ini lebih indah lagi, ya Allah, tolong dekatkan. Oh, mau janji kau bohong. Tapi Allah, aku gak sabar ya Allah, pengen dapat ini. Akhirnya Allah datangkan dia, persilahkan. Dia minum di situ, duduk situ. Allah datangkan pohon ketiga yang ada di pintu surga. Orang tadi, ya Allah, ini jauh lebih indah dari dua sebelumnya.
kamu 2 kali janji katanya nggak minta, tapi Allah tolong banget, ini terakhir permintaanku. Akhirnya Allah pun mempersilahkan orang tadi mendekat pohon itu. Kemudian apa? Dipanggil dari surga, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Masya Allah. Apa kata Allah? Wahai hambaku at-turdi, ya, hai hambaku, apakah engkau ridho andaikan engkau mendapatkan kenikmatan di surga ini seperti dunia beserta isinya? Ya Allah, mana mungkin? Apakah atudhikuni wa anta rabbul alamin, ya Allah? Apakah Anda menertawakanku sedangkan engkau rabbul alamin? Coba, orang yang paling terakhir kata Allah, dia mendapatkan surga seperti dunia beserta isinya. Ternyata Allah mengatakan, walaka mislu asyri amsalid dunya. Engkau mendapatkan nikmat di surga ini seperti 10 kali lipat dunia beserta isinya. Subhanallah, Pak. Itu orang yang paling terakhir masuk dalam surga. Apa kenikmatannya? Mendapatkan 10 kali lipat dunia beserta isinya. Bagaimana orang yang lebih awal masuk dalam surga? Masya Allah. Makanya di hari itu ketika orang-orang beriman berada di dalam surga, mereka sangat ridho atas segala pemberian Allah. Ini Bapak sekalian, Masya Allah, sedikit yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat, dan semoga dengan penjelasan ini kita semakin tergambar ya dengan surat Al-Bayyinah dan bagaimana janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang beriman, bahwa mereka dijanjikan dengan surga dengan penuh kenikmatan dan kekal di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita termasuk dari salah seorang di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menerima segala amal saleh kita, mengampunkan segala dosa dan khilaf kita, serta semoga Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita ke dalam surga dan segala amalan yang bisa mendekatkan kepadanya, dan semoga Allah menjauhkan kita dari neraka dan segala ucapan dan amalan yang bisa mendekatkan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.